Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singosari. Nama saya Engzi Fauzia. Saya Anissa Ramadini. Dan saya Kesha Syafinka. Dan saya Farizal Alfiansyah. Dan saya Gusman Yahya. Selamat menyaksikan. Saya akan membacakan letak geografis Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah berada di Jawa Timur, berpusat di Daha atau sekarang kita kenal dengan Kota Kediri. Asal-usul Kota Daha berasal dari Derana Pura, artinya kota api. Mengenai lokasi Kerajaan Kediri ini bersumber dari salah satu prasasti peninggalan yang berhasil ditemukan, yakni prasasti penguatan. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Airlangga, raja pertama kali sekaligus pendiri Kerajaan Singosari. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada tanggal 1222 Masehi hingga runtuh pada tanggal 1292 Masehi. Setelah 17 tahun, fakta sejarah yang perlu kalian tahu adalah kerajaan ini sebenarnya salah satu ibu kota kerajaan setelah sebelumnya berpusat di Kota Raja. Namun yang mengerankan, nama kerajaan ini lebih terkenal sebutan Kerajaan Singosari. Mengenai kerajaan ini bernama Kudadu. Prestasi ini berangkat tahun 1294 Masehi, dikeluarkan atau dibuat oleh Raden Wijaya dengan menggunakan aksara Kawi, ditemukan di lereng Gunung Buta sekitar wilayah kabupaten. Saya ingin membacakan sumber sejarah dari Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singosari. Pertama yaitu Kerajaan Kediri. Sumber sejarah Kerajaan Kediri didapatkan dari prasasti, candi, dan kitab yang menjadi peninggalannya. Berikut peninggalannya berupa prasasti, candi, dan kitab. Pertama yaitu prasasti. 1. Prasasti Kamulan. Prasasti Kamulan ditemukan di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Isinya menceritakan tentang sejarah berdirinya Kabupaten Trenggalek dan Kerajaan Kediri ketika diserang oleh raja di kerajaan sebelah timur. Prasasti ini dibuat pada masa pemerintahan Kertajaya pada 1194 Masehi. Yang kedua yaitu Prasasti Jaring. Prasasti Jaring ditemukan oleh Thomas Raffles di daerah hutan Lodaya, Jawa Timur. Prasasti ini berisi tentang dikabulkannya segala keinginan penduduk desa Jaring oleh Senopati Sarawijaya. Yang ketiga yaitu Prasasti Sirah Kenting. Prasasti ini dibuat pada 1104 Masehi. Ceritanya mengisahkan tentang Raja Jayaswara yang menghadiahi rakyatnya tanah. Yang keempat yaitu Prasasti Ngantang. Prasasti ini yang menjadi koleksi Museum Nasional ini ditulis pada 1194 Masehi. Prasasti ini berisikan tentang pemberian dan pembebasan pajak tanah oleh Raja Jayabaya untuk desa Ngantang karena telah mengabdi pada Kerajaan Kediri. Yang kelima yaitu Prasasti Turun Hyang II. Prasasti ini berangkat tahun 1044, ditemukan di desa Truneng, Kecamatan Kemlagi, Mojokerto. Isi prasasti ini menceritakan tentang nama-nama Raja Jenggala dan dijelaskan pula Raja Kediri bernama Samarawijaya. Berikutnya peninggalan berupa candi. Candi pertama yaitu Candi Penataran. Candi Penataran terletak di Desa Penataran, Kecamatan Ninggolek, Kabupaten Blitar. Kompleks candi seluas 1,5 hektar ini terdiri dari 3 halaman. Pada halaman ketiga terdapat bangunan Candi Induk dengan ukuran terbesar. Di sebelah selatan Candi Induk ini terdapat prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Srengga dari Kerajaan Kediri. Isinya adalah tentang peresmian sebuah pendidikan untuk kepentingan Sira Paduka Batara Palah. Yang kedua yaitu Candi Miri Gambar.
Candi ini berlokasi di daerah Sumber Gempol, Tulungagung. Bangunan candi ini dibangun pada 1214. Saka ini memiliki relief unik dengan ukiran berbentuk sosok perempuan dan laki-laki. Peninggalan selanjutnya yaitu berupa kitab. Satu yaitu kitab Bratayuda. Kitab ini ditulis pada zaman Raja Jayabaya. Untuk memberikan gambaran terjadinya perang saudara antara Panjalu melawan Jenggala. Kitab Bratayuda karangan Empu Tantular dan Empu Panelu. Berikutnya yaitu kitab Kresnayana. Kitab ini ditulis oleh Empu Triguna pada masa pemerintahan Raja Jayaswara. Kitab ini menceritakan tentang perkawinan antara Kresna dan Dewi Rukmini. Yang ketiga yaitu kitab Smaradahama. Kitab ini ditulis pada zaman Raja Kameswari oleh Empu Darmaja yang terkenal dengan karyanya Cerita Panji. Isi kitab ini menceritakan tentang sepasang suami istri, Smara dan Rati, yang menggoda dewa Siwa yang sedang bertapa. Yang keempat yaitu kitab Lubdaka. Kitab ini ditulis oleh Empu Tanakup pada zaman Raja Kameswara. Kitab ini menceritakan tentang seorang pemburu bernama Lubdaka yang mengadakan pemujaan terhadap dewa Siwa, sehingga rohnya yang semestinya masuk neraka menjadi masuk surga. Yang kelima yaitu kitab Arjuna Wiwaha. Kitab ini adalah karangan Empu Kanwa yang isinya tentang perkawinan antara Raja Airlangga dengan putri dari kerajaan Sriwijaya. Kitab peninggalan kerajaan Kediri ini ditulis pada masa pemerintahan Prabu Airlangga. Yaitu selanjutnya sumber sejarah dari kerajaan Singosari. Sumber sejarah dari kerajaan Singosari ini dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sumber tulis berupa kitab dan sumber benda berupa candi dan prasasti. Sumber sejarah prasasti yaitu berupa satu, Prasasti Malurung. Adalah prasasti peninggalan kerajaan Singosari yang berupa lempengan-lempengan tembaga yang merupakan peninggalan kerajaan Kediri. Peninggalan ini tepatnya berasal dari masa pemerintahan Raja Kertanegara pada tahun 1255. Prasasti ini terdiri dari 10 lempeng yang masing-masing lempengnya menjelaskan beberapa hal yang berbeda. Yang kedua yaitu Prasasti Manjustri. Adalah salah satu prasasti peninggalan kerajaan Singasari yang berupa manuskrip kuno berupa pahatan. Pahatan ini berada di belakang arca Manjustri. Prasasti ini memiliki catatan tanggal 1343 dan pada mulanya ditemukan di sekitar reruntuhan Candi Jago, yaitu 3 prasasti Singasari. Prasasti ini ditemukan di desa Singasari, Malang, Jawa Timur. Prasasti ini memiliki catatan tanggal 1351 Masehi. Prasasti ini ditulis menggunakan aksara Jawa dan saat ini disimpan di Museum Gajah. Prasasti ini dibangun dengan tujuan untuk peringatan pembangunan sebuah candi pemakaman atau caitya. Yang keempat yaitu Prasasti Wuare. Prasasti ini dibuat untuk memperingati penobatan arca Mahasopya di sebuah tempat yang bernama Wuare. Manuskrip yang ada pada Prasasti Wuare bertulis 1289 Masehi dan dipahat pada sebuah arca yang melambangkan penghormatan pada Raja Kertanegara. Yaitu selanjutnya peninggalan berupa candi, yaitu 1 Candi Jawi. Candi yang diperkirakan dibangun pada abad ke-13 ini terletak di desa Candi Wates, Kecamatan Prigen, Pasuruan.
Candi ini didirikan atas perintah Kertanegara sebagai tempat ibadah umat Siwa dan Buddha. Yang kedua yaitu Candi Jago. Candi Jago dibangun atas perintah Raja Kertanegara. Kertanegara membangun candi ini sebagai penghormatan terhadap ayahnya, Sriwijaya Wisnuwardhana alias Ranggawuni. Yang ketiga yaitu Candi Pidal. Candi Pidal adalah salah satu peninggalan kerajaan Singasari yang dibangun sebagai penghormatan atas jasa Anuspati, rajanya yang kedua. Secara arsitektur, candi ini dikenal dengan budaya Jawa Timuran. Yang keempat yaitu Candi Sumberawan. Candi ini terletak di Desa Tayomarto, Kecamatan Singasari, Malang. Candi ini memiliki kaki juga badan berbentuk stupa dan tidak dilengkapi dengan tangga seperti pada candi pada umumnya. Yaitu selanjutnya peninggalan berupa kitab pertama yaitu Kitab Kertanegara Kertagama. Kitab Kakawin karangan Empu Prapanca yang menceritakan kehidupan kerajaan Singasari adalah negara Kertagama. Peninggalan selanjutnya yaitu berupa kitab pertama yaitu Kitab Negara Kertagama. Kitab Kakawin karangan Empu Prapanca yang menceritakan kehidupan kerajaan Singasari adalah negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama ditulis saat kerajaan Majapahit diperintah oleh Prabu Hayam Wuruk. Isinya menguraikan tentang kisah keagungan Prabu Hayam Wuruk dan puncak kejayaan kerajaan Majapahit. Yang kedua yaitu Kitab Sutasoma. Peninggalan Hindu-Buddha di bidang sastra yang membuat istilah Bhinneka Tunggal Ika adalah Kitab Sutasoma. Kitab ini merupakan peninggalan sejarah dalam bentuk karya sastra dikarang oleh Empu Kantulal pada abad ke-14. Lebih tepatnya ketika Majapahit diperintah oleh Prabu Hayam Wuruk. Kitab ini juga menceritakan tentang kerukunan hidup beragama di kerajaan Majapahit, khususnya antara Hindu dan Buddha. Yang ketiga yaitu Kitab Pararaton. Kitab Pararaton termasuk salah satu karya sastra peninggalan kerajaan Majapahit. Yang terkenal, kitab ini ditulis pada sekitar 1481 sampai 1600 Masehi. Isi kitab ini dapat dibagi ke dalam dua bagian, di mana pada bagian pertama menceritakan tentang riwayat Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari, dan para raja penerusnya. Sementara pada bagian kedua mengisahkan tentang kehidupan kerajaan Majapahit. Yang keempat yaitu Kitab Bratayuda. Kitab Bratayuda ini ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Panowo pada zaman kekuasaan Raja Jayabaya. Kitab ini merupakan peninggalan dari kitab Mahabharata yang mengisahkan tentang perang 18 hari antara Pandawa dan Karawa di padang Kurukshetra yang dikenal sebagai perang Bharatayuda. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singosari. Yang pertama, sistem pemerintahan Kerajaan Kediri. Sistem pemerintahan Kerajaan Kediri terjadi beberapa kali pergantian kekuasaan. Yang pertama, oleh Sri Jayawarsa Dikjaya Sesta Prabu. Jayawarsa merupakan raja pertama Kerajaan Kediri dengan prasastinya yang berangkat tahun 1104. Ia menyebut dirinya sebagai titisan dewa. Yang kedua ada Jayabaya. Jayabaya merupakan raja ketiga Kerajaan Kediri. Ia merupakan raja Kediri paling terkenal karena di bawah pemerintahannya Kediri mencapai masa kejayaan. Keahliannya sebagai pemimpin yang ulung, Jayabaya masyhur dengan ramalannya yang dibukukan
disatukan dalam satu kitab yang berjudul Jongko Joyoboyo. Yang ketiga ada Srengga Kertanegara. Srengga Kertanegara merupakan raja terakhir kerajaan Kediri. Sebagai raja terakhir, ia tak henti-henti bekerja keras demi bangsa dan negaranya. Prinsip kesuciannya itu dituliskan oleh Prapanca. Selanjutnya, sistem pemerintahan kerajaan Singosari. Sistem pemerintahan kerajaan Singosari juga terjadi beberapa kali pergantian kekuasaan. Yang pertama oleh Ken Arok. Ken Arok merupakan pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Singosari. Pada awalnya, ia merupakan pengawal Tunggal Ametung. Ia kemudian membunuh Tunggal Ametung dan menikahi istri Tunggal Ametung yang bernama Ken Dedes. Ia memerintah kerajaan Singosari selama 5 tahun. Kemudian pada 1227 Masehi, ia dibunuh oleh Anuspati. Yang kedua ada Kertanegara. Kertanegara merupakan raja terakhir kerajaan Singosari sekaligus raja yang mencapai masa kejayaan kerajaan Singosari. Ia mampu memperluas kekuasaan kerajaan Singosari sehingga pada masa itu agama Hindu-Buddha berkembang pesat. Saya Kesha Sevinka dari IPS 3 akan menjelaskan atau menceritakan tentang kerajaan Kediri dan kerajaan Singosari dalam sejarah keruntuhan Kediri. Keruntuhan Kediri. Kerajaan Kediri runtuh pada masa pemerintah Kertajaya. Dikisahkan dalam Praraton dan Nagara Ratagama pada tahun 1222. Kertajaya sedang berselisih melawan kaum Brahmana. Perselisihan ini terjadi karena Raja Kertajaya memerintah kaum Brahmana untuk menyembuhkan sebagai raja. Namun, kaum Brahmana menolak, yang kemudian memerintah peraduan kepada Ken Arok. Aku tapel, kebetulan Ken Arok yang bercita-cita memerdekakan Tumapel yang merupakan daerah bawaan Kediri. Perang antara Kediri dan Tumapel terjadi di daerah Desa Ganter. Dalam peperangan tersebut, pasukan Ken Arok berhasil menghancurkan pasukan Kertajaya. Dengan demikian berakhirlah masa kerajaan Kediri yang sejak saat itu kemudian menjadi bawaan Tumapel atau Singosari. Selanjutnya, cerita di balik keruntuhan kerajaan Singosari. Sejarah runtuhnya kerajaan Singosari terjadi menjelang berakhirnya abad ke-13 Masehi, tepatnya tahun 1992. Penyebab utama keruntuhan kerajaan bercocok Hindu-Buddha di Jawa Timur pendahulu Majapahit ini adalah adanya pemberontakan Jaya Katawang yang menewaskan Raja Kertanegara. Kertanegara merupakan raja yang membawa Singosari ke masa kerajaan, sekaligus penguasa terakhir kerajaan Singosari yang berpusat di sekitar Malang. Menurut kitab Praraton, Kertanegara berakhir sejak tahun 1254 Masehi. Sedangkan negara Kertaagama menyebut tahun penobatan sang raja adalah pada 1272 Masehi. Nama sebenarnya dari kerajaan Singosari adalah Tumapel, yang beribu kota di Kutaraja. Asal-usul penamaan Singosari bermula Kertanegara ditunjuk sebagai putra mahkota oleh ayahnya sendiri, sekaligus mengganti nama pusat kerajaan menjadi Singosari. Dan akibat serangan Jaya Katawang, keturunan Raja Kediri Kertajaya yang menguasai gelang-gelang pemberontakan itu terjadi pada 1992, ketika masa pemerintahan Kertanegara, Raja Kerajaan Singosari yang terakhir. Begitulah cerita di balik keruntuhan Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singosari. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peninggalan Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singasari. Peninggalan Kerajaan Kediri. 1. Prasasti Kamulan. Prasasti Kamulan ditemukan di Desa Kamulan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, yang dibuat pada 1194 AD atau 116 Saka pada masa pemerintahan Raja Kertajaya. Prasasti Kamulan ini berisi informasi tentang pembangunan Kabupaten Trenggalek pada hari Rabu 31 Agustus 1194 di Kliwon. Yang kedua, Prasasti Penumbangan.
Prasasti Penumbangan diterbitkan pada 2 Agustus 1120 oleh Maharaja Bamiswara dengan sebutan Desa Pembangunan sebagai Sima Swatantra atau Desa Bebas Pajak. Yang ketiga, Prasasti Talan ditemukan di Garut, Blitar, Jawa Timur yang dibuat pada 1136 M atau 1058 di Saka. Isi prasasti ini adalah tentang masuknya Desa Talan ke wilayah bebas pajak Penumbangan. Prasasti ini menampilkan ukiran Garut, Hamukalanca, patung dalam bentuk tubuh manusia dengan sayap dan kepala elang. Yang keempat, Prasasti Sirah Keting. Prasasti Sirah Keting berisi pemberian tanah dari Raja Jayaswara kepada masyarakat desa Sirah Keting berkat pengabdiannya pada Kerajaan Kediri. Yang kelima, Prasasti Kertasono berisi tema-tema agama dari pemerintahan Raja Kameswara. Yang keenam, Kitab Kakawin Bratayuda. Kitab Kakawin Bratayuda karangan Empu Sedah dan Empu Penelu pada 1157 termasuk peninggalan dari Kerajaan Kediri yang cukup terkenal. Isi dari kitabnya menceritakan peperangan di antara kaum Kurawa dan Pendawa saat itu. Nah, selanjutnya adalah candi-candi peninggalan Kerajaan Kediri. 1. Candi Gurah. Terletak di Kabupaten Gurah, Kediri, Jawa Timur. Yang kedua, Candi Penataran. Di utara Kota Blitar atau di lereng Gunung Kelut di barat daya. Yang ketiga, Candi Tondowongso. Ditemukan pada 2007 di Desa Gayam, Kecamatan Gurah, Kediri, Jawa Timur. Yang keempat, Candi Marigambar. Ditemukan di Desa Marigambar, Kabupaten Sumber Gempol, Talunggung, Jawa Timur. Yang kelima, Candi Tuban. Berjarak 50 meter dari kuil Menggambar. Oke, selanjutnya peninggalan Kerajaan Singasari. Yang pertama, Candi Singosari. Peninggalan Kerajaan Singosari ini ditemukan tahun 1803 M dalam bentuk tumpukan bebatuan. Hingga kemudian pada tahun 1934 sampai 1937 dilakukan perbaikan oleh Dinas Purbakala Hindia Belanda. Waktu dari pendirian Candi Singasari diperkirakan tahun 1300 untuk menghormati Raja Kertanegara, merupakan candi Siwa yang dilihat dari beberapa patung Siwa yang berada di halaman candi. Yang ketiga, Candi Jago. Kitab Negara Rekma menyebutnya bahwa Candi Jago dibangun atas pemerintahan Raja Kartanegara. Candi dibangun sebagai penghormatan terhadap sang ayah, Ranggawani atau Winuwardana. Yang ketiga, Candi Kidal. Candi ini berlokasi di lereng barat Gunung Tengger atau sekitar Bromo. Candi menjadi penghormatan terhadap jasa besar Anupati. 4. Candi Jawi. Candi ini terletak di kaki Gunung Welireng yang merupakan tempat pendarmaan Raja Kartanegara. Candi ini mulanya didirikan sebagai tempat peribadatan yang dibangun atas perintah Kartanegara. Yang kelima, Candi Katang Lumbang. Candi ini dibangun sebagai tempat peristirahatan terakhir Raja Toh Yahya yang sempat memimpin Singasari. Yang keenam, Candi Kangenan. Candi ini merupakan peristirahat terakhir untuk Ken Arok. Yang ketujuh, Candi Sumbarawa. Candi ini terletak di Desa Toyomarto, Kecamatan Singasari, Malang, Jawa Timur. Yang kedelapan, Prasasti Manjusri. Prasasti ini ditulis di bagian belakang patung Manjusri dalam bentuk naskah. Tahun yang dituliskan pada prasasti ini adalah tahun 1343. Prasasti Manjusri di saat ini berada di Museum Nasional Jakarta, ditempatkan di suatu kali di Kuil Jago. Ini merupakan tempat asal mula prasasti Manjusri, memang di Kuil Jago. Yang kesembilan adalah Prasasti Mula Malurung. Prasasti Mula Malurung ini prasasti dalam bentuk sertifikat hadiah dan juga sebagai persetujuan Desa Mula dan Malurung. Hadiah ini diberikan kepada seseorang bernama Pranarja. Prasasti Mula Malurung ini memiliki bentuk yang mirip dengan pelat tembaga. Yang ke-10, Prasasti Among Hapasa. Prasasti yang tertulis di bagian belakang prasasti dari sebuah patung batu yang disebut dengan Among Hapasa. Paduka.
Sebagaimana disebut dalam prasasti Padang Roco, pada tahun 1347, Aditya Warman menambahkan pahat ke bagian belakang patung untuk menyatakan bahwa batu ini melambangkannya.